Banjarmasin, kota yang tumbuh dan hidup bersama sungai. Dikenal sebagai kota seribu sungai, hampir setiap jengkal wilayahnya dikelilingi aliran air. Sungai di sini bukan hanya jalur transportasi atau pemandangan khas, melainkan bagian dari ekosistem lahan basah yang sangat penting bagi kehidupan. Sungai sebagai bagian dari lahan basah memiliki fungsi ekologis yang tidak tergantikan. Ia berperan sebagai penyaring alami, penyangga banjir, habitat bagi keanekaragaman hayati, sekaligus penghubung dalam siklus air global. Namun, ketika fungsi ekologis ini terganggu oleh aktivitas manusia, maka pencemaran, sedimentasi, hingga eksploitasi berlebih rentan untuk terjadi. Salah satu titik vitalnya adalah Dermaga Banjaraya. Dermaga Banjaraya melayani hingga 10 unit angkutan sungai setiap harinya, terdiri dari unit angkutan barang, orang, dan unit kapal penyeberangan, menjadikannya salah satu dermaga tersibuk di kota Banjarmasin. Aktivitas di dermaga ini pun beragam, dari bongkar muat barang, transportasi antar kampung, hingga mobilitas masyarakat sehari-hari. Dan juga dermaga ini berkembang menjadi ruang publik, sarana wisata bagi warga untuk menikmati pemandangan, bahkan spot favorit menyaksikan sunset di tepian Sungai Barito, tepat di langit sebelah barat Banjarmasin. Fenomena ini menghadirkan peluang besar. Sungai Barito seharusnya dapat dikelola sebagai destinasi wisata sungai yang berkelanjutan. Tetapi di sisi lain, muncul tanda-tanda bahwa fungsi ekologi sungai mulai terabaikan. Sungai Barito di kawasan Dermaga Banjaraya kini menghadapi disfungsi yang nyata. Limbah bahan bakar kapal dan aktivitas stockpile batu bara perlahan merampas nafas kehidupan sungai. Lahan basah yang dulu menjadi sumber air kini berubah menjadi tempat penampungan limbah. Padahal pelindungan Sungai Barito telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran publik membuat pencemaran dianggap hal biasa. Akibatnya, masyarakat yang hidup di tepi sungai kehilangan sumber air bersih dan daya dukung ekologis lahan basah. Sebagai mahasiswa hukum, kekhawatiran saya terhadap kondisi di Dermaga Banjaraya adalah meningkatnya pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air di Sungai Barito akibat aktivitas pelabuhan dari industri sekitar. Data penelitian berdasarkan kadar kadmium pada air dan ikat lundu Sungai Barito kawasan Banjaraya menunjukkan adanya kandungan logam berat kadmium pada air di kawasan Banjaraya. Walaupun rata-rata kadar kadmium masih di bawah ambang batas Pergub Kalsel nomor 5 tahun 2007, yaitu 0,1 mg per liter, akumulasi logam berat dalam biota air berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, masalah sampah domestik dan limbah minyak dari operasional kapal juga mengancam fungsi lahan basah sebagai penyaring alami, penyangga banjir, serta habitat berbagai spesies. Peningkatan jumlah kapal yang menambah volume buangan limbah minyak, sementara perilaku masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengelolaan lahan gambut dan lahan basah memperparah kondisi. Akibat lemahnya pengawasan dan motif ekonomi, pembuangan limbah seperti oily waste tetap terjadi meski aturan telah melarang, sehingga logam berat seperti kadmium menumpuk di biota air. Sebagai garda depan penegakan hukum di perairan, Direktorat Polisi Air dan Udara Ditpolairut Polda Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas kapal di Sungai Barito. Mereka bertugas melakukan patroli, penyelidikan, hingga penindakan terhadap praktik dumping dan jual beli limbah bahan bakar kapal. Sebenarnya kalau memang unsurnya memenuhi, itu bisa disidik ya. Kesulitannya adalah membuktikan untuk apakah itu mencemari lingkungan. Kalau di tanah misalnya kita harus sampel tanahnya kan. Kalau di air saat itu juga harus diambil sampelnya. Sejauh mana masyarakat yang dirugikan dalam pencemaran itu. Nah, kendalanya di lapangan
saat pengambilan kadang-kadang sampelnya itu sudah hilang. Kan di perairan kan jauh nih. Saat ada laporan, mendatangi laporan dan sebagainya, mengambil sampelnya itu tidak otentik. Krim sosial mengenai penyidikan ini. Nah, kalau memang itu dibawanya ke darat, otomatis apakah nanti pengepulnya di darat itu yang menjadi pelanggaran ya situ. Itu yang harus dikoordinasikan. Selama ini memang dari pihak darat belum pernah menyidik masalah itu. Dari hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa praktik jual beli oli bekas kapal masih terjadi secara ilegal. Keterbatasan sarana patroli dan sulitnya pembuktian di lapangan menjadi kendala utama. Tindakan ini melanggar Undang-Undang PPLH Pasal 102 dan PP Nomor 21 Tahun 2010 serta Konvensi Marpol yang telah diadopsi Indonesia. Sebenarnya untuk penindakan itu bukan kami. Kami itu cuman dinas yang untuk mau izin ya. Tapi untuk penindakan kalau dia misalnya pelanggaran dia nggak punya dokumen ya kita cuman berhak mengasihkan sanksi administratif. Nah, kalau ternyata dia benar-benar artinya mencemari, kita benar-benar tahu bahwa dia memang mencemari, buktinya jelas, maka akan diadakan model apa itu? Pemberhentian produksi. Iya. Belum harus pakai surat dulu kan, prosedur gitu kan. Nanti kalau sudah benar baru dan itu juga nanti berdasarkan undang-undang sebagainya kita sudah pasti baru bisa. Tapi kalau kita menangkap orang di penjara itu kita nggak bisa langsung gitu. Nanti kita perlu artinya penegak hukum nanti yang akan menangkap kita yang menangkap kendaraan itu. Cuman pemberhentiannya paling pemberhentian korupsi misalnya gitu kan, pemberhentian kegiatan operasional gitu kan. Berarti memang dia lingkungan hidup ini cukup sampai pemerintahan sanksi administratif aja ya, udah sampai ke pidana lingkungan hidup. Pidana itu nanti yang sana ya. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin mengakui bahwa kewenangan mereka terbatas pada aspek administratif. Dinas Lingkungan Hidup hanya dapat memberi sanksi bagi perusahaan tanpa izin lingkungan, namun tidak dapat menindak langsung pencemar sungai. Tidak punya secara khusus. Cuma jika sudah ada yang nakal atau kotor ya tadi kami turun untuk membersihkan. Kalau itu memang lebih kepada ini ya, Dinas Lingkungan Hidup. Kalau kami sendiri palingnya tadi ada kegiatan gotong royong sekitar sungai. Kalau untuk menjaga lingkungannya itu ada petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup. Bisa petugas ini satgas kebersihan. Kemudian juga ada yang petugas memang dibayar oleh masyarakat secara bukan dari kecamatan. Jadi kalau kecamatan itu emang nggak ada tanggung jawab ke kebersihan lingkungan? Ke kebersihan lingkungannya bukan tidak yang secara program langsung. Kalau tadi kan cuma yang itu tadi gotong royong. Pihak Kecamatan Banjarmasin Barat menegaskan bahwa sejak tahun 2024, program khusus kebersihan dan pemantauan kualitas air sungai telah ditiadakan. Kini hanya tersisa gotong royong warga sebagai satu-satunya bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai. Anak muda di Kota Banjarmasin ini rata-rata sebenarnya udah mulai aware, tapi kadang itu tidak continue gitu. Biasanya awareness itu harus timbul dari dalam diri sendiri dulu gitu kan, tapi kadang walaupun tidak secara semua anak muda itu aware terhadap pencemaran sungai itu sendiri, tapi dengan adanya event-event ataupun penyelenggaraan program kerja dari komunitas tertentu itu membuat teman-teman dari yang lain itu akan lebih peduli gitu terhadap pencemaran yang ada di sungai. Walaupun ini tadi masih banyak yang belum, beberapa udah ada tapi enggak yang se-continue itu gitu. Para generasi muda menekankan pentingnya edukasi hukum lingkungan dan pemanfaatan teknologi melalui kampanye digital dan patroli berbasis komunitas
Mereka berupaya mengembalikan Sungai Barito ke fungsinya semula sebagai sumber kehidupan, bukan tempat pembuangan. Di tengah kondisi ini, generasi muda Kalimantan Selatan mencoba bangkit membawa kesadaran baru. Mereka melihat bahwa masa depan Sungai Barito adalah masa depan mereka juga. Pemerintah nih lah, nah pengetahuan seorang anak bergerak atau kadangnya paling kadang itu ada kira opini atau yang anggapan kita opsi gitu lah. Paling mun aku lah ngorokan umpur dan ngata, maksudnya supaya kadang regan lagi kah paling kadang sedikit kah dikorok ya lah. Nah, batu pengawasan kah juga lawan kapal-kapal bono-bono yang kayak tongkang tadi supaya kadang membuang limbah. Nah, lawan paling di banyak bang tempat sampah tadi kan aku ada menjabat itu lah. Kadang tempat sampahnya ini ada tapi kadang hibak ya loh, kadang kawai, jadi orang tuh tak ke sungai jadi membuang, tapi mun dibanyakin kan paling kadang orang ada lah kita nah hendak di sini kawai membuat nah, tapi kesadaran orangnya jopang ya loh, mudahannya kalau dibanyakin jadi lebih bagus ini kada tertumpuk di satu tempat saja, jadi kalau di lain-lain gitu nah, jadi orang lebih kawa di sini ada tempat sampah, di sini ada pulang, nah jadi orang tuh kada bau kah juga nah, jadi mun tetap sebutin itu kan paling bau kan ya loh, namun di lain-lain kan paling kada sedikit lah baunya. Tersebar lah. Bejar. Nah itu pang mun aku lah. Masyarakat sini lah. Keluarga-keluarga sini, warga-warga sini kalau lah. Nah, amun angka bagusnya itu lah palingan menjaga ya loh. Ini kan daerah kami. Nah, daerah kami ini paling kada seminggu sekali kah kerja bakti ya loh, berami-rami memberasihi daerah-daerah yang orang datangi. Nah, jadi mengurangi entah itu sampahnya kah, entah itu supaya lebih bersih kah, supaya lebih nyaman kita orang datang ini kadang kayak apa nih jadi riget-riget ya, padahal banyak kayak orang sebujurnya di sini, tapi tinggal memberasihnya aja lagi banyak-banyak supaya lebih nyaman kita orang-orang datang ya lah. Nah, amun aku itu pang. Bagi masyarakat sekitar, air Sungai Barito kini tak lagi bisa diminum atau digunakan untuk kebutuhan harian. Mereka menyebut air sungai kini berwarna keruh dan berbau minyak. Sebagian warga juga menyoroti kebiasaan buruk pengunjung dermaga yang membuang sampah sembarangan, menambah luka di tubuh sungai yang sudah tercemar. Sungai bukan sekadar bentangan air, ia adalah cermin kehidupan dan bagian lahan basah. Ketika Sungai Barito kehilangan fungsinya, kita pun kehilangan bagian dari identitas Kalimantan sebagai kota seribu sungai. Kini saatnya belajar kembali. Menjaga sungai berarti menjaga kehidupan.